Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erfadil Muhammad Ginanjar dengan NIM 202104301153. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul Ejaan Bahasa Indonesia dan Pemakaian Tanda Baca, Sejarah dan Fungsinya. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengenalan ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan di wilayah Nusantara pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Kemudian pada masa kolonial Belanda, bahasa Melayu dijadikan bahasa administrasi dan pendidikan di Hindia Belanda. Dan pada tahun 1928, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama menyepakati penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan resmi di Republik Indonesia. Sejak saat itu, ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan dari ejaan Van Oppius Ophuijsen pada tahun 1901 hingga ejaan yang digunakan pada saat ini, yaitu ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan menghilangkan huruf kapital yang berlebihan serta memperjelas aturan penggunaan tanda baca. Dengan demikian, ejaan bahasa Indonesia menjadi lebih mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian, sejarah pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan persatuan bangsa. Sejarah pengembangan bahasa Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, di mana bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan dan bahasa pengantar administrasi kolonial. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan akhirnya dijadikan bahasa resmi negara pada tahun 1950. Sejak itu, bahasa Indonesia terus berkembang dan mengalami perubahan dalam hal kosakata dan tata bahasa. Kemudian kita bahas tentang fungsi huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar digunakan pada awal kalimat, nama orang, tempat, jabatan, dan acara resmi. Contohnya, jika nama orang, contohnya jika pada nama tempat itu contohnya seperti Jakarta, J di awalnya itu besar, kemudian jabatan dan nama orang seperti Presiden Joko Widodo, P dalam presidennya itu besar, J dan W dalam nama Joko Widodonya itu besar, atau pada acara resmi seperti pembukaan Pekan Olahraga Nasional. Selain itu, huruf kapital juga dapat digunakan untuk memberi penekanan pada kata penting dalam judul buku, artikel, atau surat kabar. Misalnya, membangun Indonesia yang lebih baik. Kemudian ada fungsi huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menekankan kata atau frasa tertentu dalam sebuah kalimat. Contohnya pada kalimat, saya sangat menyukai buku itu. Jika ingin menekankan kata sangat, maka kata tersebut dapat ditulis dengan huruf miring menjadi saya sangat menyukai buku itu. Selain itu, huruf miring juga digunakan untuk menunjukkan bahwa kata atau frasa tersebut berasal dari bahasa asing. Misalnya pada kalimat, kata restoran berasal dari bahasa Prancis. Kata restoran dapat ditulis dengan huruf miring untuk menunjukkan asal katanya. Kemudian ada fungsi huruf tebal. Huruf tebal sering digunakan untuk digunakan untuk memberi penekanan pada kata atau frasa tertentu dalam sebuah tulisan. Penggunaannya dapat memperjelas makna kalimat dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Contohnya, dalam kalimat saya sangat suka makan nasi goreng. Kata sangat dapat ditebalkan menunjukkan betapa besar rasa sukanya terhadap nasi goreng tersebut. Selain itu, huruf tebal juga sering digunakan dalam judul atau subjudul suatu tulisan untuk menonjolkan topik yang dibahas. Contohnya dalam buku tentang sejarah Indonesia, judul bab yang membahas masa penjajahan Belanda dapat ditebalkan untuk menunjukkan pentingnya topik tersebut dalam konteks sejarah Indonesia. Kemudian ada penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik merupakan salah satu tanda baca yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Dan tanda baca ini digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat. Contohnya, saya sedang belajar bahasa Indonesia. Titik. Selain itu, tanda baca titik juga digunakan pada singkatan atau akronim. Misalnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, berhasil menangkap pelaku korupsi. Titik. Dan kemudian ada penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat.
seperti kata atau frasa yang memiliki fungsi yang sama. Misalnya, dalam kalimat saya suka makan nasi, ayam, dan sayuran. Tanda koma digunakan untuk memisahkan nama-nama makanan yang disukai. Namun, perlu diingat bahwa terdapat aturan tertentu dalam penggunaan tanda koma. Tanda koma tidak boleh digunakan secara sembarangan karena dapat mengubah makna kalimat. Sebagai contoh, kalimat saya suka makan ayam, koma, dan sayuran memiliki arti yang berbeda dengan kalimat saya suka makan ayam dan sayuran. Pada kalimat pertama, tanda koma menandakan bahwa ayam dan sayuran adalah dua hal yang berbeda. Sedangkan pada kalimat kedua, ayam dan sayuran merupakan satu kesatuan. Penggunaan tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma digunakan untuk memisahkan antara dua kalimat yang saling terkait secara erat. Dalam penggunaannya, tanda baca ini seringkali disalahgunakan atau bahkan diabaikan oleh banyak penulis. Padahal, jika digunakan dengan benar, tanda baca titik koma dapat membantu meningkatkan kualitas tulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan. Contoh penggunaan tanda baca titik koma yang tepat adalah ketika ingin menggabungkan dua kalimat yang memiliki hubungan erat namun tidak cocok. Jika digabungkan dengan tanda baca koma, misalnya, saya suka makanan yang pedas. Ibu saya selalu menyajikan masakan pedas setiap hari. Di sini, tanda baca titik koma digunakan untuk memisahkan antara dua kalimat yang saling berkaitan erat namun memiliki arti yang berbeda. Kemudian penggunaan tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua digunakan untuk menandai awal kutipan langsung atau pernyataan penting dalam sebuah teks. Contohnya, ketua kelas berkata, mari kita mulai mempelajari hari ini. Pada contoh tersebut, tanda baca titik dua menandai kutipan langsung dari ucapan ketua kelas. Selain itu, tanda baca titik dua juga digunakan untuk menandai bagian-bagian tertentu dalam teks seperti subjudul atau poin-poin penting. Misalnya, cara membuat kue brownies. Bahan-bahannya tepung terigu, gula pasir, coklat bubuk. Cara membuatnya, yang pertama, campurkan tepung terigu, gula pasir, dan coklat bubuk. Yang kedua, tuangkan air sedikit demi sedikit hingga adonan tercampur rata. Dan yang ketiga, panggang adonan selama 30 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Dan pada contoh tersebut, tanda baca titik dua digunakan untuk menandai subjudul dan poin-poin penting dalam cara membuat kue brownies. Kemudian ada penggunaan tanda hubung. Penggunaan tanda hubung digunakan untuk menghubungkan dua kata atau lebih, sehingga membentuk sebuah kata majemuk. Contohnya kata ibu, bapak. Terbentuk dari kata ibu dan bapak. Selain itu, tanda hubung juga digunakan untuk memisahkan angka dalam bilangan misalnya 1 sampai 5. Artinya, angka 1 sampai 5. Selain itu, tanda hubung juga digunakan untuk menggantikan kata dan atau sampai. Contohnya, ayah strip atau tanda hubung anak, artinya ayah dan anak. Dan pagi strip sore, artinya dari pagi sampai sore. Penggunaan tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang memiliki hubungan yang erat, namun tidak tergabung dalam satu kesatuan kata. Contohnya, tanda pisah digunakan untuk memisahkan subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Selain itu, tanda pisah juga digunakan untuk memisahkan kalimat majemuk yang tidak tergabung dalam satu kesatuan kata. Misalnya, dia belajar keras, tetapi ia masih sulit memahami pelajaran. Dan kemudian ada penggunaan tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk memisahkan dua kata atau frasa yang memiliki arti yang berbeda, namun masih terkait satu sama lain. Contohnya, istilah laki-laki. Tanda miring perempuan mengindikasikan bahwa dua kata tersebut saling berkaitan dan membentuk satu pasangan. Selain itu, tanda garis miring juga dapat digunakan sebagai ganti kata atau, contohnya, apakah kamu suka makan ayam? Dan miring ikan. Memiliki arti yang sama dengan apakah kamu suka makan ayam atau ikan. Kemudian pemakaian tanda baca dalam kalimat. Nah, tadi itu contoh-contoh pemakaian tanda baca dalam kalimat. Tanda baca kalimat merupakan bagian penting dalam penulisan kalimat karena dapat mempengaruhi makna dari sebuah kalimat. Salah satu tanda baca yang sering digunakan adalah titik. Titik digunakan untuk menandakan akhir dari sebuah kalimat. Selain itu, ada juga tanda koma yang digunakan untuk memisahkan antara unsur-unsur
dalam sebuah. Namun, penggunaan tanda baca tidak hanya sebatas pada titik dan koma saja. Terdapat pula tanda baca lain seperti titik dua, titik koma, tanda hubung, dan tanda pisah. Setiap tanda baca memiliki fungsi dan aturan penggunanya masing-masing. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari penggunaan tanda baca dengan benar dan dapat menulis kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Jadi itu tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.